Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Natal. Hari Minggu pertama sesudah Hari Raya Natal adalah Pesta Keluarga Kudus. Kita ingin bersyukur pada Tuhan atas keluarga yang kita miliki masing-masing dan mohon kekuatan dari Tuhan agar kita bisa menimba inspirasi dari keluarga kudus di Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, sehingga hidup kita pun semakin berkenan kepada Tuhan dan kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita awali Ekaristi ini dengan hening sejenak. Kita mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita supaya kita dipantaskan menghadapnya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan tak tampak, Engkau telah mengusir kegelapan dunia dengan kedatangan cahaya-Mu. Kami mohon, pandanglah kiranya kami dengan wajah berseri, agar kami dapat memuji keagungan kelahiran Putra-Mu yang tunggal dengan suara yang pantas. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari Pesta Keluarga Kudus hari ini? Saya menawarkan beberapa hal. Yang pertama, keluarga ideal ada di TV, tapi keluarga kudus adalah kita. Keluarga ideal itu adanya di TV. Kalau kita lihat di TV iklan, itu isinya keluarga yang ideal. Bapaknya berdasi, mobilnya bagus, kulkasnya isinya penuh dengan makanan, ibunya masak dengan make up yang tetap cantik, gitu ya. Itu menggambarkan keluarga yang ideal. Tapi itu tidak membuat kita merasa senang, kita merasa terdukung, atau kita merasa diteguhkan, tapi sebaliknya mungkin membuat kita kecil hati. Kok tidak seperti itu ya? Cukup dengan satu saset minuman itu keluarganya ideal kayak gitu. Saya udah beli bersaset-saset, keluarga saya enggak ideal juga kayak gini juga. Keluarga ideal ada di TV, tapi keluarga kudus adalah kita. Kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan bukan keluarga ideal, tapi pesta keluarga kudus. Dan pesta keluarga kudus pertama-tama adalah pesta keluarga Yesus, Maria, dan Yosef. Dan kekudusan ini bukan karena situasi keluarga mereka ideal semuanya. Tidak. Kita mengetahui bahwa keluarga kudus mengalami betapa banyak kesulitan dalam hidup. Bahkan sejak kelahirannya saja Yesus sudah mengalami kesulitan. Keluarga ini mengalami kesulitan. Mereka tidak mendapatkan tempat untuk menginap di penginapan. Dan mereka harus menginap di sebuah kandang. Yesus lahir di kandang hewan. Ini bukan situasi yang sama sekali ideal. Mereka juga bukan keluarga yang kaya raya. Kalau kita lihat dalam Injil tadi, digambarkan bahwa Yusuf dan Maria mempersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan adalah sepasang burung tekukur, karena hukum mengatakan demikian. Kalau mereka tidak kaya, cukuplah mempersembahkan sepasang burung tekukur pada waktu upacara pentahiran itu. Kalau kaya, mempersembahkan kambing, domba. Situasi tidak ideal, tapi mereka adalah keluarga kudus. Dan kekudusan itu bukan karena situasinya ideal, bukan karena tidak mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, tapi keluarga kudus karena ada Yesus di tengah-tengah mereka. Ada Tuhan sendiri yang adalah kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus karena aku kudus adanya. Itulah firman Tuhan dalam kitab Imamat. Jadi keluarga kudus bukan karena ideal, bukan karena segala sesuatunya sesuai dengan yang kita harapkan, kita impikan, tapi pertama-tama karena Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan keluarga kudus itu, dengan kehadiran Yesus di tengah keluarga manusia, ini menyadarkan kita bahwa keluarga kita pun adalah kudus. Keluarga kita, apapun situasinya, apapun kesulitannya, kita diingatkan lagi keluarga kita adalah kudus karena dibangun di atas Tuhan. Keluarga adalah institusi lembaga yang kudus.
Keluarga dalam iman kita bukan sekedar perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, kontrak. Bukan. Keluarga dibangun di atas Tuhan. Dan dengan demikian keluarga adalah kudus. Yang kedua, keluarga yang kudus ini hendaknya menjadi tempat kita mengalami penyertaan Tuhan. Keluarga yang kudus ini adalah tempat kita mengalami penyertaan Tuhan. Kalau tema pesan Natal dari PGI dan KWI tahun ini adalah Immanuel, mereka akan memberi nama dia Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Saya kira tempat pertama kita mengalami penyertaan Tuhan adalah konkret di dalam keluarga. Keluarga kita itu menjadi tempat bagi kita mengalami penyertaan Tuhan secara konkret, secara nyata. Karena Tuhan menyertai kita tidak selalu melalui peristiwa-peristiwa dahsyat, melalui peristiwa-peristiwa luar biasa, peristiwa-peristiwa besar. Tetapi Tuhan menghadirkan diri, Tuhan menyertai kita melalui hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang sederhana, melalui keluarga kita. Abraham dalam bacaan pertama mengalami penyertaan Tuhan itu dalam kehadiran Ishak anaknya nanti. Dan ini mengingatkan saya akan pernah seorang umat sharing pada saya, Romo, saya itu mengalami kesulitan dalam hidup saya. Mengalami berbagai macam tantangan, saya hampir menyerah, saya hampir putus asa. Tapi ketika saya melihat anak saya yang kecil, saya bersemangat kembali, saya berjuang kembali untuk membangun hidup keluarga saya menjadi lebih baik. Dalam hati saya, anak kecil ini yang tidak ngomong apa-apa pada bapaknya, dia adalah tanda, sarana penyertaan Tuhan bagi sang bapak ini. Sehingga dia bersemangat kembali, menemukan kembali dayanya, energinya, semangatnya, kekuatannya. Dan kita semua masing-masing bisa menjadi sarana kepenyertaan Tuhan di dalam keluarga kita. Orang tua menjadi sarana penyertaan Tuhan bagi anak-anaknya. Anak-anak juga menjadi sarana penyertaan Tuhan bagi orang tua, bagi saudaranya, bagi pasangannya. Keluarga menjadi tempat kita mengalami penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya? Caranya menjadi sarana penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kita, bagi anggota keluarga kita, dan juga bagi sesama akhirnya di sekitar kita. Caranya bukan dengan bertindak seolah-olah saya ini Tuhan mau mengatur. Bukan bertindak seolah-olah saya ini Tuhan yang maha kuasa. Tidak. Godaan manusia pertama kita ingat ya, manusia pertama itu jatuh dalam dosa karena dia ingin menjadi Tuhan. Jangan, bukan. Cara agar kita bisa menjadi sarana penyertaan Tuhan adalah dengan membuat suasana keluarga yang mendukung, dan itu akan terjadi kalau ada doa. Kalau situasi keluarga mendukung, Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Tugas kita adalah menyiapkan suasana diri kita, suasana keluarga kita, dan nanti Tuhan sendiri akan bekerja di dalam masing-masing kita untuk agar kita menjadi penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kita, bagi anggota keluarga kita. Maka kita perlu menciptakan suasana itu. Dan suasana itu dibangun kalau keluarga menjadikan doa sebagai bagian penting dalam hidup. Makan bersama itu mengakrabkan. Piknik bersama, pergi bersama, rekreasi bersama, mengerjakan pekerjaan rumah tangga bersama, itu juga mengakrabkan dan menyatukan, memperkuat relasi. Itu penting, baik. Tetapi jangan dilupakan ada satu hal yang juga sangat penting, yaitu doa bersama dalam keluarga. Doa bersama itu bukan sekedar penjumlahan dari doa-doa yang dilakukan oleh masing-masing orang, bukan. Tidak sama kita berdoa bersama dengan masing-masing anggota keluarga berdoa sendiri-sendiri, yakin bahwa keluarga saya berdoa masing-masing. Itu baik juga, tapi doa bersama dalam keluarga ini lebih dari sekedar penjumlahan doa-doa masing-masing anggota itu. Karena di sana akan muncul suasana lain, akan muncul suasana rohani di dalam keluarga. Dan suasana inilah yang kondusif, yang mendukung, yang sangat baik agar Tuhan berkarya di dalam masing-masing kita untuk menjadikan kita penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kita.
Karena doa bersama maka keluarga kita akan mempunyai frekuensi rohani yang sama. Kalau dalam bahasa radio gitu ya. Kita mempunyai frekuensi yang sama. Kalau kita pergi bersama, main bersama, akrab dalam keluarga, piknik bersama, kita mempunyai frekuensi hiburan yang sama. Ada sama-sama kenal bahasanya, kenal gojekannya gitu ya. Tapi doa bersama membuat frekuensi rohaninya juga sama. Lalu kita akan lebih menyatu dalam keluarga. Kalau diajak membicarakan persoalan-persoalan yang lebih serius, yang lebih membutuhkan pemikiran, lebih membutuhkan perhatian besar, itu akan jauh lebih mudah kalau sudah frekuensi rohaninya sama. Itulah suasana keluarga yang perlu dibangun agar Tuhan bekerja di dalam diri kita untuk menjadikan kita penyertaan Tuhan bagi orang lain. Saudara-saudari, keluarga kita mungkin keluarga kita mungkin tidak sangat ideal, mungkin mengalami berbagai macam kesulitan, tapi jangan takut. Keluarga kita pun adalah keluarga kudus. Dan hendaknya keluarga kudus itu menjadi tempat penyertaan Tuhan bagi setiap orang di dalam keluarga itu. Sehingga setiap orang mengalami Tuhan sungguh-sungguh menyertai saya. Tuhan sungguh Emmanuel. Dan yang ketiga, hal itu akan terjadi kalau kita membangun suasana rohani di dalam keluarga melalui doa-doa bersama. Masa pandemi ini telah membuat banyak keluarga mempunyai ritme baru berdoa bersama. Ini sesuatu yang sangat baik. Kita tumbuhkan, kita pupuk kembali khususnya di tahun yang akan datang ini. Kita hening sejenak. Mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan membangun keluarga dengan suasana rohani sehingga Tuhan menjadikan kita tanda penyertaan bagi setiap orang di dalamnya.